Mantan pemain United, Jordi Cruyff, memberikan penilaian yang kuat tentang apa yang akan dialami Manchester United jika mereka mencoba mengganti Ruben Amorim di awal masa jabatannya di Old Trafford. Ruben Amorim merayakan ulang tahun pertamanya sebagai manajer MU bulan lalu, dan pelatih asal Portugal berusia 40 tahun itu tidak memiliki waktu yang mudah di Inggris. Pelatih kepala United itu meninggalkan Sporting CP pada November 2024 dan menggantikan Erik ten Hag di bangku pelatih Old Trafford selama sisa musim Liga Premier 2024-2025. United mengalami finish terburuk mereka di klasemen Liga Premier sejak liga dimulai pada tahun 1992, dengan Setan Merah mengakhiri musim lalu di posisi ke-15. Jordi Cruyff mengupas tuntas masalah besar yang selama ini diabaikan tentang masa kepemimpinan Ruben Amorim. Ia memang membawa Manchester United ke final Liga Eropa musim lalu, tetapi Setan Merah gagal meraih trofi setelah kalah 1-0 dari Tottenham. Jordi menjelaskan implikasi dari merekrut seorang manajer yang mengandalkan bermain dengan bek sayap. Skuad yang dia warisi dan MU tidak akan mengubah 50% pemain karena bek sayap. Tetapi jika bek sayap berada di lini belakang formasi 4 pemain, terkadang mereka tidak cukup baik untuk menjadi bek murni, dan terkadang mereka tidak cukup baik untuk menjadi pemain sayap murni. Amorim tetap menggunakan sistem taktiknya di United, sebuah cetak biru yang membantu pelatih asal Portugal itu meraih kesuksesan luar biasa di tanah kelahirannya bersama Sporting CP. Cruyff telah memperingatkan bahwa Ineos dapat menghadapi kemunduran besar dalam pengeluaran uang yang lebih banyak jika mereka mengganti Amorim dengan manajer yang hanya bermain dengan 4 bek. Jadi jika MU menggunakan formasi itu dan keadaan menjadi buruk setelah 1,5 tahun, dan MU mendatangkan kembali pelatih yang menganut formasi 4 bek, maka mereka harus melakukan banyak transfer lagi. United saat ini berada di peringkat ke-6 di bawah Amorim dan Setan Merah hanya terpaut 1 poin dari 4 besar Liga Premier setelah performa mereka belakangan ini. Manchester United bersiap untuk menjamu AFC Bournemouth di Old Trafford dalam laga Liga Premier yang penuh tekanan pada Senin malam. Menurut Manchester Evening News, Harry Maguire, Benjamin Sesko, dan Matthijs de Ligt tidak terlihat dalam latihan di Carrington pada hari Kamis. Maguire dan Sesko terakhir kali tampil dalam pertandingan imbang 2-2 melawan Tottenham Hotspur. Bek Inggris itu masih berjuang melawan cedera hamstring, dengan tanggal kembalinya masih belum pasti. Sesko semakin mendekati kebugaran penuh, dengan laporan terbaru mengisyaratkan bahwa ia mungkin akan tampil melawan Bournemouth. Namun, ketidakhadirannya dalam latihan menimbulkan keraguan, menunjukkan bahwa kembalinya mungkin justru terjadi di Villa Park. De Ligt telah absen dalam 2 pertandingan terakhir, meskipun Amorim menyatakan bahwa ia akan fit untuk tampil melawan Wolverhampton Wanderers. Akan menjadi kekhawatiran besar bagi pendukung United jika De Ligt tetap tidak tersedia untuk pertandingan Senin. Pemain muda Eindhoven sekali lagi bisa dipercaya untuk menjadi jangkar lini belakang yang terdiri dari 3 pemain. Kini Schallach, Jack Fletcher, dan Tyler Fredriksson dipromosikan ke latihan tim senior. Lache telah duduk di bangku cadangan dalam 4 pertandingan berturut-turut, namun para penggemar masih menunggu debut seniornya yang telah lama dinantikan. Para pendukung United sudah bingung dengan pendekatan Ruben Amorim yang tidak menunjukkan kepercayaan pada pemain muda. Fletcher sebelumnya pernah duduk di bangku cadangan United, tetapi terobosannya tampaknya masih jauh. Fredriksson melakukan debutnya untuk United musim lalu, tetapi gagal dalam kekalahan telak melawan Grimsby Town di Carabao Cup. Arsenal menyetujui transfer Eindhoven yang sangat berharga ke Manchester United
sebagian karena adanya senjata rahasia di Akademi The Gunners. United membayar biaya kompensasi yang tidak diungkapkan untuk merekrut bek remaja Heaven dari rival Liga Premier, Arsenal, pada awal tahun. Heaven, seorang bek tengah yang handal, telah berada di Akademi Arsenal selama 5 tahun sebelum ia mulai diintegrasikan ke dalam skuad tim utama Mikel Arteta. Arsenal memiliki harapan tinggi untuk Heaven yang telah bermain untuk Inggris di berbagai level usia muda dan bangga melihat lulusan akademi tersebut melakukan debut tim utama pada Oktober 2024. Arteta menggambarkan Heaven sebagai pemain yang luar biasa sekitar waktu itu, tetapi bos Arsenal menyetujui kepindahannya ke Manchester United hanya beberapa bulan kemudian. Heaven segera menembus tim utama Ruben Amorim, membuat 5 penampilan untuk United sebelum ia absen selama 2 bulan karena cedera. Pemain berusia 19 tahun ini juga mengalami masalah kebugaran musim ini, tetapi berharap masalah cederanya telah berlalu setelah menjadi starter dalam 2 pertandingan terakhir Manchester United. Keputusan Arsenal untuk melepas pemain berbakat dan menjanjikan hasil didikan akademi mereka mengejutkan banyak orang, dan Daily Mail mengatakan kemunculan bintang akademi lainnya turut berperan. Marley Salmon masuk dari bangku cadangan untuk melakukan debutnya bersama Arsenal dalam kemenangan Liga Champions atas klub Brugge pada hari Rabu. Setelah berusia 16 tahun pada bulan Agustus, Salmon menjadi pemain termuda keempat yang pernah mewakili Arsenal dan pemain termuda yang pernah melakukan debutnya untuk The Gunners di kompetisi Eropa. Arsenal memiliki rekor luar biasa dalam melahirkan beberapa bintang di bawah asuhan Arteta, dengan Miles Lewis Kelly, Ethan Nwaneri, dan Max Dauman menjadi pemain reguler bagi favorit juara Liga Premier. Salmon diperkirakan akan menjadi pemain berikutnya yang bersinar, dengan orang dalam Arsenal sudah membandingkan bintang Inggris U17 ini dengan William Saliba, salah satu bek terbaik di dunia. Sementara Salmon menunggu kesempatan lebih lanjut di Arsenal, Heaven akan bersemangat untuk terus berkembang di Manchester United setelah menjadi starter dalam 2 pertandingan Liga Premier berturut-turut. Bek Manchester United, Noussair Mazraoui, secara resmi dipanggil ke tim nasional Maroko menjelang Piala Afrika yang akan dimulai akhir bulan ini. Meskipun sudah banyak yang memperkirakan, Mazraoui akan menjadi bagian dari rencana Walid Regragui untuk kompetisi tersebut, posisinya di tim baru dikonfirmasi pada Kamis sore. Ia merupakan bagian dari kelompok pemain bertahan yang juga terdiri dari Achraf Hakimi, Mohamed Chibi, Jawad El Yamik, Roman Saiz, Abdelhamid Ait Boutla, Naif Aguerd, Adam Masina, dan Anas Salah Eddine. Maroko menjadi tuan rumah turnamen dan tidak diragukan lagi merupakan salah satu favorit untuk merebut gelar dari juara bertahan Pantai Gading. Keterlibatan Mazraoui hanya akan memperkuat upaya negara Afrika Utara itu untuk meraih kemenangan. Setelah awal musim 2025-2026 terganggu oleh cedera, Mazraoui tampaknya kembali dalam performa terbaiknya, dengan penampilan terbarunya sangat membantu United. Ia tampil sensasional awal pekan ini saat United mengalahkan Wolverhampton Wanderers 4-1 di Molineux. Pemain berusia 28 tahun itu telah tampil 9 kali di Premier League untuk United musim ini. Ruben Amorim optimistis tentang peluang United untuk mempertahankan Mazraoui, Amat, Pantai Gading, dan Bryan Mbeumo, Kamerun, sedikit lebih lama sebelum mereka diizinkan berangkat ke AFCON. Pelatih kepala United tersebut mengkonfirmasi bahwa klub telah melakukan negosiasi dengan federasi masing-masing mengenai kesepakatan yang sesuai untuk semua pihak terkait. Mazraoui, Amat, dan Mbeumo semuanya berlatih pada hari Kamis menjelang pertandingan melawan Bournemouth di Old Trafford pada hari Senin. Ini kemungkinan menunjukkan bahwa mereka akan siap menghadapi Bournemouth. Piala Afrika akan dimulai pada 21 Desember.
United mendapat kabar baik pekan lalu ketika FIFA memutuskan bahwa pemain dapat tetap bersama klub mereka hingga nanti. Jika tidak, Mazraoui, Ahmad, dan Mbeumo pasti sudah pergi. Manchester United tidak tertarik untuk merekrut Sergio Ramos, menurut Fabrizio Romano. Kini sumber yang diperoleh ESPN mengklaim, mantan pemain internasional Spanyol itu sedang mencari klub baru, tetapi MU tidak tertarik. Pemain berusia 39 tahun itu meninggalkan Monterrey bulan ini setelah kontraknya berakhir. Ia telah dikaitkan dengan kepindahan ke Old Trafford, tetapi sumber yang diperoleh ESPN mengatakan bahwa United tidak menjajaki kesepakatan dan belum ada pembicaraan yang terjadi. Ramos hampir mencapai 900 pertandingan klub setelah bermain di Sevilla, Real Madrid, Paris Saint-Germain, dan Monterrey. Ia memenangkan Liga Champions 4 kali selama 16 tahun di Bernabeu. Ia juga merupakan bagian dari skuad Spanyol yang memenangkan Piala Dunia 2010 dan kejuaraan Eropa 2008 dan 2012. United fokus pada perekrutan pemain muda, dengan CEO Omar Berrada dan Direktur Sepak Bola Jason Wilcock yang menjauh dari perekrutan bintang-bintang tua, dengan gaji tinggi seperti yang dilakukan klub dengan Cristiano Ronaldo pada tahun 2021. Upaya perekrutan saat ini berpusat pada penguatan lini tengah dan peningkatan opsi di posisi bek sayap. Utang bersih Man United menembus angka $1 miliar setelah jendela transfer musim panas yang aktif. Sumber-sumber mengatakan kepada ESPN bahwa tidak ada jaminan akan ada tambahan pemain besar selama jendela transfer Januari karena target utama mereka kemungkinan besar tidak akan tersedia. Namun, United siap untuk bersikap fleksibel jika situasinya berubah. United berada di posisi ke-6 klasemen Liga Primer setelah kemenangan 4-1 atas Wolves. Mereka akan kembali beraksi melawan Bournemouth di Old Trafford pada hari Senin.